Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Nugroho dengan NIM 2311112009. Saya dari Teknik Komputer ingin menjelaskan tentang perkembangan arsitektur komputer masa depan dengan dosen pembimbingnya Ibu Joang Imawati. Ya, selanjutnya langsung saja kita ke tren teknologi terbaru dan implementasinya. Kita masuk ke pendahuluan arsitektur komputer terus berkembang dengan seiring dengan kemajuan teknologi. Pada presentasi ini kita akan membahas tentang tren teknologi terbaru dan implementasinya dalam arsitektur komputer masa depan. Selanjutnya, konsep dasar arsitektur komputer. Yang pertama ada definisi. Arsitektur komputer adalah desain dan organisasi komponen-komponen komputer untuk mencapai kinerja yang optimal. Struktur dan organisasi sistem komputer yang menentukan cara kerja perangkat keras dan perangkat lunak. Dan yang kedua ada komponen. Perangkat keras atau hardware merupakan komponen-komponen fisik yang digunakan untuk menjalankan komputer seperti CPU, memori, input atau output, bus, power supply, dan motherboard. Dan ada perangkat lunak atau software merupakan program-program yang digunakan untuk menjalankan komputer seperti sistem operasi, aplikasi, dan utilitas. Dan yang ketiga ada ilustrasi gambar seperti pada gambar yang saya tempelkan pada presentasi kali ini. Ada input, lalu ada CPU, ada control unit, ada logic unit, dan ada memori, dan selanjutnya ada output. Ya, selanjutnya masuk pada quantum computing. Quantum computing adalah paradigma komputasi yang memanfaatkan prinsip mekanika kuantum seperti superposisi, interferensi, dan entanglement untuk memproses informasi secara lebih efisien dibandingkan komputer klasik. Teknologi ini merupakan terobosan besar dalam dunia komputasi karena mampu menyelesaikan sebuah masalah kompleks yang sulit atau bahkan tidak mungkin dipecahkan oleh komputer konvensional. Selanjutnya ada neuromorphic computing. Neuromorphic computing adalah pendekatan dalam pengembangan sistem komputer yang terinspirasi oleh struktur dan fungsi otak manusia. Tujuan utama dari teknologi ini adalah untuk menciptakan sistem komputasi yang dapat meniru cara kerja otak, termasuk kemampuan pemrosesan paralel, adaptasi, dan efisiensi energi yang tinggi. Konsep dasar neuromorphic computing yaitu neuromorphic computing berusaha meniru struktur biologis otak dengan menggunakan neuron buatan atau sinapsis untuk memproses informasi. Ini memungkinkan pemrosesan data yang lebih mirip dengan cara otak manusia beroperasi, seperti halnya otak yang dapat melakukan banyak tugas secara bersamaan. Neuromorphic computing bertujuan untuk menciptakan sistem yang sangat efisien dalam menggunakan energi, mengingat otak manusia yang efisien dalam mengelola konsumsi energi. Selanjutnya ada edge computing. Edge computing adalah teknologi yang memungkinkan pemrosesan data dilakukan di lokasi yang dekat dengan sumber data, yaitu di tepi jaringan, daripada di pusat data yang jauh. Ini bertujuan untuk meningkatkan kecepatan, efisiensi, dan responsivitas sistem, terutama dalam konteks aplikasi yang memerlukan pemrosesan real-time seperti Internet of Things atau IoT. Edge computing mengalihkan sebagian besar pemrosesan data dari pusat data ke perangkat yang berada di dekat pengguna atau sumber data. Ini termasuk perangkat sensor, kamera, dan server lokal. Konsep dasar edge computer yaitu edge computing mengalihkan sebagian besar pemrosesan data dari pusat data ke perangkat yang berada di dekat pengguna atau sumber data. Ini termasuk perangkat seperti sensor, kamera, dan server lokal. Cara kerja dari edge computing sendiri yaitu dengan data yang dihasilkan oleh perangkat tidak langsung dikirimkan ke pusat data
untuk diproses. Sebaliknya, data tersebut diproses secara lokal pada perangkat Edge sebelum dikirim ke pusat data jika diperlukan. Hal ini mengurangi latensi dan meningkatkan kecepatan respon. Dan selanjutnya, perkembangan teknologi lainnya. Yang pertama, restore computing, yaitu memungkinkan penyimpanan dan pemrosesan data dalam satu komponen. Yang kedua ada optical computing, yaitu menggunakan cahaya untuk meningkatkan kecepatan dan efisiensi energi. Dan yang ketiga ada cloud dan fog computing, yaitu menggabungkan sumber daya cloud dengan pemrosesan lokal untuk meningkatkan fleksibilitas. Manfaat dan tantangan. Yang pertama ada manfaat, yaitu peningkatan efisiensi pemrosesan data untuk aplikasi seperti AI, simulasi ilmiah, dan kriptografi. Yang kedua, kapasitas penyimpanan yang jauh lebih besar dengan solusi hemat ruang. Dan yang terakhir, pengurangan konsumsi daya pada sistem berbasis neuromorphic. Dan selanjutnya ada tantangan. Yang pertama yaitu biaya pengembangan yang tinggi untuk teknologi baru seperti quantum computing dan memori DNA. Yang kedua, keterbatasan stabilitas hardware, contohnya yaitu qubit pada quantum computing. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan akan algoritma baru kompatibel dengan arsitektur inovatif. Dan selanjutnya masuk ke dalam kesimpulan. Perkembangan arsitektur komputer masa depan akan semakin didominasi oleh teknologi inovatif seperti quantum computing, neuromorphic computing, edge computing, dan arsitektur berbasis AI. Dengan meningkatnya kebutuhan akan pemrosesan data yang lebih cepat, efisien, dan cerdas, berbagai teknologi ini akan berperan penting dalam berbagai industri. Meskipun masih menghadapi tantangan seperti konsumsi daya, skalabilitas, dan keamanan, penelitian dan inovasi terus dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Dengan demikian, masa depan komputasi akan lebih adaptif, efisien, dan mampu mendukung perkembangan teknologi yang lebih canggih. Ya, dan yang terakhir, terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.